Insentif bagi tenaga medis yang bekerja di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan yang menangani pasien COVID-19 hingga saat ini belum disalurkan. Hal ini membuat Presiden Joko Widodo geram karena tidak ingin ada tenaga medis mengeluhkan sulitnya pencairan insentif mulai dari uang tambahan hingga uang santunan kematian. Pemberian insentif dan santunan kematian tersebut telah ditetapkan Menkes melalui keputusan Menteri Kesehatan nomor HK0107-Menkes-278-2020. Sementara sasaran pemberian insentif dan santunan kematian ditujukan untuk tenaga kesehatan baik aparatur sipil negara, non-ASN, termasuk relawan yang menangani COVID-19 dan ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan. Presiden Joko Widodo mendesak Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto bisa mempercepat pencairan insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani virus corona atau COVID-19. Pencairan insentif tersebut tak perlu berbelit-belit dengan memotong prosedur pencairan insentif agar lebih sederhana. Dalam sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020 lalu, Jokowi juga sempat menyoroti kinerja Terawan karena dinilai lambat mencarikan insentif bagi tenaga kesehatan. Ia mengkritik pencairan insentif bagi tenaga kesehatan baru mencapai 1,53%. Padahal, anggaran untuk insentif tenaga kesehatan sudah mencapai 75 triliun rupiah untuk pembayaran dokter dan tenaga spesialis. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, anggaran untuk insentif tenaga kesehatan disiapkan dua saluran. Pertama, pemerintah mengalokasikan dana 3,7 triliun rupiah secara bertahap melalui dana alokasi khusus. Anggaran itu untuk insentif tenaga kesehatan di daerah, sedangkan untuk tenaga kesehatan di wilayah pusat dilakukan melalui anggaran Kemenkes mencapai 1,9 triliun rupiah serta santunan kematian sebesar 60 miliar rupiah. Sebelumnya, Sri Mulyani berdalih lambatnya proses pencairan insentif bagi tenaga kesehatan karena terkendala proses verifikasi data yang masih berlangsung. Sebab pemerintah harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dalam pencairan insentif tersebut. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, percepat pencairan insentif tenaga medis, itulah topik dialog kita pagi ini. Presiden Joko Widodo menyoroti program insentif tenaga kesehatan yang dijanjikan pemerintah. Ia meminta agar pencairan insentif untuk tenaga medis dipercepat. Lantas apa yang menjadi kendala lambatnya pencairan insentif tenaga medis selama ini? Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan anggota Satgas COVID-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Eva Sri Diana. Selamat pagi, Dr. Eva. Selamat pagi. Dr. Eva, sehat? Insya Allah sehat. Demi rakyat Indonesia kita harus sehat. Dr. Eva, tentu banyak pihak yang berharap bahwa tindakan atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini cepat. Dari awal sudah diinstruksikan bahwa potong birokrasi yang berbelit. Dan saat ini juga yang menjadi sorotan adalah mengenai proses pencairan insentif kepada tenaga medis. Dari IDI sendiri, Anda melihat apa hambatan yang terjadi sebenarnya, Dr. Eva? Betul ya, prosedurnya sepertinya berbelit. Karena kami orang-orang lapangan tidak paham bagaimana prosedur itu. Yang jelas sampai saat ini kami tidak melihat ada perbedaan adanya insentif atau tidak. Yang terjadi saat ini di lapangan, kami hanya merasakan bahwa gaji kami berkurang, remun kami berkurang, bahkan ada teman-teman yang memang rata-rata nakes ini gajinya hanya 50% dari biasanya. Sementara kebutuhan kita setiap hari makin tinggi, kita butuh beli APD sendiri. Kadang kita harus beli masker N95 sendiri. Karena APD dan segala macamnya ini yang kami rasakan sejak sebelum wabah sampai hari ini kami hanya seperti ini. APD seadanya, bantuan dari donasi, dan kami harus melengkapi sendiri jika kami ingin safety. Nah, sementara faktanya di lapangan, ini gaji kita karena memang jumlah pasien yang menurun, memang biaya rumah sakit yang besar, akhirnya gaji karyawan itu banyak yang hanya 50% dari biasanya. Dan ditambah lagi sejak menangani COVID ini resiko kami semakin tinggi. Paparan dengan orang-orang yang terinfeksi untuk jadi sakit, dan memang faktanya kami banyak nakes yang sakit bahkan meninggal.
tapi insentif yang dijanjikan tidak ada. Bahkan katanya kalaupun turun tidak seperti yang digambarkan bahwa misalnya dokter spesialis dapat 15 juta, dokter umum dapat 10 juta, perawat 75 juta, seperti itu bukan. Faktanya nanti di lapangan katanya jika kami dapat, karena sampai hari ini kami belum dapat ya, itu nanti hanya akan berdasarkan jumlah pasien yang ada, jadi tidak dihitung per kepala kami yang bekerja, dan itu akhirnya dibagi sama-sama untuk semua rumah sakit, untuk semua karyawan di rumah sakit. Demikian, jadi tidak seperti yang dibilangkan gitu loh. Nah, ini teman-teman kita banyak yang bekerja di rumah sakit darurat itu berasal dari daerah. Mereka banyak yang berhenti dari pekerjaan lamanya karena ingin bekerja di rumah sakit darurat. Di sana mereka ternyata insentifnya telat diberi, padahal mereka meninggalkan anak istri, meninggalkan pasangan, yang dimana dengan adanya PSBB ini mereka semua lockdown. Mereka hanya bergarap dari gaji dari tenaga kesehatan ini, tapi gajinya datang dibayar dengan sangat telat. Bahkan banyak kami yang sakit saat ini, yang katanya ada gaji ke-13, ini pengalaman sendiri. Ternyata gaji ke-13 itu yang kami sudah terima di bulan saat Lebaran, hari ini mendadak gaji kami yang harusnya dikeluarkan ternyata kami tidak gajian lagi karena dianggap gaji yang bulan sekarang itu sudah diberikan dari gaji yang ke-13 kemarin. Jadi gaji ke-13 kemarin dibatalkan karena katanya belum ada SK dari pemerintah pusat sehingga ditarik lagi oleh Pemda, sehingga akhirnya kami tidak gajian bulan ini. Anda melihat sumbatan birokrasi pencairannya ini ada di mana, Dr. Eva? Nah, ini yang kami bingung. Di waktu saya dinas di rumah sakit darurat, katanya itu dana sudah cair. Tapi kami nggak tahu kenapa belum sampai gitu di kami, lambat. Jadi birokrasi yang berbelit-belit yang kami sama sekali tidak paham. Masih ada ketidakjelasan informasi dari pusat ya, Dr. Eva? Dr. Eva, masih ada, berarti artinya masih belum ada kejelasan informasi mengenai kenapa insentif ini terhambat dari pusat sendiri, belum ada informasi yang jelas kepada ID, begitu? Ya, jadi kalau teman-teman dari Puskesmas bilang mereka ini SPJ-nya berbelit-belit. Rumusnya berubah-ubah sehingga bingung. Jadi itu dana jadi tidak turun karena katanya yaitu SPJ yang berubah-ubah dengan rumus yang berubah-ubah sehingga ini jadi lambat turun dari situ. Ya birokrasi yang akan diputar-putar. Ini niat nggak sih diturunin? Itu aja pertanyaan ke kita. Yang Anda ketahui atau sebelumnya ketika kebijakan ini dikeluarkan, alurnya memang bermasalah sejak awal, ini menilai seperti itu, atau sebetulnya alur birokrasinya ini biasa saja, tapi memang pelaksanaannya saja yang tidak jelas atau tidak tepat, begitu, Dr. Eva? Saya lihat memang alurnya aja ya, karena kami ini kan anggota nakes terdata, dokter itu terdata, perawat itu terdata, kami diminta nama, kami diminta rekening, itu semua sudah jelas. Kami tanpa izin praktek, kami tidak mungkin praktek. Jadi semua sebenarnya data, saya pikir ini memang entah duitnya di mana, entah memang pelaksananya bagaimana, kami tidak mengerti. Kami hanya orang lapangan yang taunya cuma kerja. Ada juga argumentasi yang mengatakan bahwa belum juga cair karena pemerintah juga cukup hati-hati dalam pencairan insentif ini. Ini disampaikan juga oleh Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, bahwa pemerintah tidak ingin salah data, kemudian pencairan ini juga harus terukur. Anda sependapat bahwa memang proses pendataan ini adalah hal yang sulit, Dr. Eva? Ya, saya tidak sependapat dengan Ibu Menkeu ya. Kami ini jelas terdata dan jumlah kami tidak banyak loh. Jelas kami punya KTP, kami punya izin praktek, kami punya kartu anggota, dan bank kami juga terdata gitu, bukan pemberian tunai. Jadi saya rasa kalau memang duit itu ada, memang niatnya untuk betul-betul kami diberikan sesuai dengan haknya, itu nggak perlu bersulit-sulit, saya bilang. Ini berbulan-bulan loh, kasihan tenaga kesehatan, mereka tuh gaji berapa sih? Udah meninggalkan keluarga, kemarin lagi Lebaran, itu sudah Lebaran, bulan puasa, mereka udah berbulan di Wisma Atlet, di rumah sakit darurat, mereka hanya mengharapkan dari situ, karena kan kemarin itu kita PSBB, lockdown, keluarga kan hanya mengandalkan dari kita. Nah ternyata
janji yang dijanjikan, gaji yang dijanjikan itu tidak sampai gitu. Bagaimana perasaan teman-teman kita ini dalam hari raya, mereka sudah jauh dari keluarga, resiko tinggi terpapar dengan penyakit. Bisa dicek, mungkin sekarang ini makin banyak tenaga kesehatan yang sedang dirawat karena sakit. Dan sampai hari ini ya gaji kami seperti ini aja. Rata-rata keluhan yang disampaikan itu dari mana, Dokter Eva? Apakah mayoritas dari perawat atau dokter itu sendiri atau cukup merata keluhan yang disampaikan, Dokter Eva? Sama, semua. Nakes semua sama. Terutama ya kalau perawat itu mereka kan gaji flat, dipotong sampai 50% karena wabah COVID saat ini. Mereka bekerja tetap sesuai dengan harinya, tapi mereka gaji terpaksa dipotong karena rumah sakit tidak bisa lagi ngasih uang. Sementara insentif dari pemerintah sampai sekarang kami nggak tahu di mana prosedurnya bagaimana, tapi yang jelas belum sampai. Banyak teman-teman daerah yang mengeluh ke saya bahwa mereka sampai hari ini tidak sampai. Nah ini untuk kesehariannya bagaimana? Kalau misalnya menghimpun informasi, pengurangan gaji ini juga diikuti dengan pengurangan shift kerja. Itu benar terjadi? Bagaimana tanggapannya dari IDI sendiri? Ini memang susah ya, karena memang terutama rumah sakit belut, swasta. Mohon maaf saya tidak mewakili atas nama IDI. Untuk yang ini karena saya adalah orang lapangan, saya yang bekerja di lapangan, saya merasakan. Saya mewakili teman-teman saya nakes yang berada di lapangan, terutama rumah sakit swasta dan teman-teman yang non-PNS. Itu kami, padahal kami sama-sama menghadapi pasien yang kami melayani pasien COVID. Kami bekerja dengan resiko yang sama, tapi sepertinya pemerintah tidak memberikan perhatian. Untuk teman-teman ini yang di rumah sakit swasta ya, terutama yang walaupun hanya cuma rujukan COVID, tapi mereka menerima pasien COVID. Banyak pasien yang tidak mungkin semua pasien dilayani di rumah sakit rujukan. Kebetulan saya juga bekerja di rumah sakit rujukan. Nah, ini hak mereka harusnya jadi perhatian pemerintah. Jangan hanya pegawai negeri, jangan hanya mereka yang bekerja di rumah sakit COVID. Tolong teman-teman kita nakes, mereka sama semua di puskesmas, di rumah sakit swasta, di rumah sakit negeri yang non PNS, mereka sama-sama dengan resiko kematian tinggi, sama-sama bekerja, tidak ada perbedaan. Tapi di lapangan kami tidak mendapatkan hak yang sama. Tolong pemerintah perhatikan ini, tolong bagi kami insentif dengan seadil-adilnya, baik dokter, perawat maupun karyawan sampai cleaning service yang bekerja di tempat rumah sakit yang memang melayani pasien COVID. Demikian. Untuk penanganan COVID. Karena rumah sakit COVID ini, pasien COVID ini tidak hanya mulu di rumah sakit negeri, tidak mulu di rumah sakit rujukan, tapi di semua rumah sakit di Indonesia, di semua puskesmas, di klinik-klinik kami melayani. Karena kami tidak akan sebagai dokter, sebagai tenaga kesehatan, kami tidak akan menolak pasien. Intensitas untuk penanganan pasien COVID-19 sendiri tidak berkurang ya, Dokter Eva? Oh, mohon maaf, sejak PSBB ini mulai dilonggarkan, angkanya yang kami rasakan sangat tinggi sekarang. Biasanya saya merawat hanya beberapa pasien COVID positif, tapi sekarang ruang rawat inap saya penuh. Di rumah sakit swasta saya juga penuh. Pasien yang datang dengan keadaan gawat dan akhirnya meninggal itu sudah mulai banyak. Dan yang paling penting mungkin bisa dicek di rumah sakit di RSUD sudah banyak nakes yang kena, yang sedang dirawat. Nakes, dengan melihat jumlah nakes yang makin banyak yang sakit, itu artinya angka pasien COVID makin tinggi. Karena kami sudah kelelahan sehingga kami juga ikut terpapar. Sudah sejauh mana masalah ini dikomunikasikan dengan pusat, khususnya dengan Kemenkes, Dr. Eva? Dengan Kemenkes? Sudah sejauh apa komunikasi yang dibangun atau permasalahan-permasalahan ini dikomunikasikan dengan pihak Kemenkes, kemudian apa respon mereka begitu? Sebenarnya dari Satgas PBID sendiri kan memang sudah bergabung dengan Satgas Percepatan Gugus Nasional yang dipimpin oleh Pak Denny Murtado ya. Jadi sebenarnya ini sudah disampaikan dan
Satgas Nasional pun sudah tahu. Mudah-mudahan ini entah permasalahannya karena uang entah apa, saya mohon kepada Bapak Presiden, kepada Bapak-Bapak pejabat, kepada Bapak Menteri Kesehatan, kepada Bapak Menteri Keuangan, tolong diperhatikan kami. Dan untuk yang miris bagi kami saat ini, kami ikhlas bekerja, kami ikhlas dengan semuanya. Tapi kami seakan-akan sekarang ini sudah gaji tidak dibayar, insentif seperti ini, kami malah jadi korban fitnah, nakes, dituduh konspirasi. Tolong dipertegas lagi bahwa kami tidak terlibat dengan segala konspirasi. Kami juga korban, kami di sini hanya membantu pemerintah untuk membantu rakyat, membantu pasien, melayani pasien sesuai dengan sumpah kami, dan kami tidak pernah gentar sekalipun, kami tidak pernah mundur dengan kondisi bahwa gaji kami seperti ini, dengan kondisi kami dikurang perhatian, kami tetap menjalani sumpah kami, melayani rakyat dengan sepenuh hati. Baik, Ibu Dr. Eva, kita akan lanjutkan perbincangan lagi nanti, dan pemirsa tetaplah bersama kami, usai jeda kami akan segera lanjutkan.